Jadi gini, kalau mau buat soal di Google Form, yang harus disiapkan pertama itu harus ada soalnya. Nah, kalau soalnya sudah siap, langkah pertama diklik Mozilla atau browsernya. Nah, nanti tampilan di Mozilla seperti ini. Terus di address bar sebelah atas sebelah sini, ini nanti ditulis Google Form. Google Form. Nah, tinggal enter. Kalau sudah di enter, nanti dipilih yang Google Form Free Online Survey for Personal Use. Nah, terus tampilan Google Form seperti ini. Ada dua, ada yang personal, ada yang bisnis. Kalau yang buat biasa, pakai yang personal, langsung klik Go to Google Form. Nah, setelah diklik Go to Google Form, nanti tampilannya seperti ini. Kalau mau membuat kuis, nanti pilih yang kuis kosong, atau kalau nggak ada, dicari di galeri template sebelah sini. Nah, terus dicari ke bawah di tab pendidikan ada kuis kosong, ini diklik. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini ada beberapa bagian. Yang di atas ini bagian judul. Jadi ditulis judul kuis. Terus ini ada deskripsi buat mendeskripsikan kuisnya apa. Jadi misal kuis tanggal 17 Mei 2020. Terus di sebelah pojok kanan, pojok kiri, ini ada judul filenya. Ini bisa diganti. Bisa diganti jadi kuis 1 atau terserah mau dinamai apa. Nah, terus di bawahnya tab judul, ini ada tab pertanyaan. Nah, tab pertanyaan pas diklik itu bisa dipilih ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada drop down, ada upload file, ada skala linear, ada kisi pilihan ganda, ada peta kotak centang, ada tanggal, ada waktu. Nah, yang pertama dibahas satu-satu. Yang pertama buat jawaban singkat. Nah, buat jawaban singkat, misal nama. Pertanyaannya nama. Nah, jawaban singkat, nanti peserta menulis jawabannya di bawah ini. Nah, tampilannya seperti apa? Nah, tampilannya nanti seperti ini. Peserta nanti melihatnya seperti ini. Jadi, ada judul, ada deskripsi, ada pertanyaan. Jadi, ada nama. Nanti peserta nulis namanya. Misalkan namanya Siti. Nah, kalau sudah ditulis namanya, tinggal kirim jawaban. Terus yang kedua ada soal paragraf. Soal paragraf ini untuk jawaban yang lumayan panjang. Jadi misal ceritakan pengalaman liburanmu. Jadi nanti peserta menulis jawabannya di bawah ini. Tampilannya nanti seperti ini. Jadi tuliskan pengalaman liburanmu. Jadi bisa ditulis panjang, terus di enter, dibuat jawaban lebih panjang daripada pertanyaan yang jawaban singkat. Terus pilihan ketiga ada pilihan ganda. Pilihan ganda ini untuk pertanyaan biasa. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan, bisa ditulis pilihan jawabannya 1, 2, 3, dan 4. Nah, terus tampilannya seperti apa? Tampilannya nanti yang dilihat peserta jadi seperti ini. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Tinggal pilih. Misal jawaban pesertanya 2, tinggal diklik 2. Atau jawaban pesertanya 3, tinggal klik 3. Terus selanjutnya ada kotak centang. Nah, kotak centang ini bisa
dibuat untuk milih lebih dari satu. Misalkan huruf setelah C apa? Ini ada A, B, ini ada C, terus ini ada D. Nah, terus yang dilihat peserta seperti ini. Huruf setelah C apa? Bisa dicentang C, bisa dicentang D, misal gitu. Jadi bisa milih jawaban lebih dari satu. Terus selanjutnya ada drop down. Drop down ini biasanya untuk jawaban yang banyak yang memenuhi tempat. Jadi biar nggak memenuhi tempat, nanti dibuat drop down. Jadi misalkan tanggal lahirmu berapa? Ada tanggal 1, 2, 3. Misalkan tanggal lahir. Ini kan ada 1, terus ada 2, ada 3, ada 4, sampai 31. Nah, kan terlalu banyak. Ini fungsinya drop down. Nanti yang dilihat peserta bagaimana? Yang dilihat peserta seperti ini. Ada tanggal lahir, peserta tinggal milih. Nah, tanggal milih misalkan tanggal lahirnya tanggal 1. Udah tinggal tanggal 1. Jadi kalau pas peserta buka soal itu nggak terlalu banyak, jadi cuma segi 4 seperti ini, nggak sampai scroll sampai ke bawah. Terus selanjutnya ada upload file. Ini biasanya kalau buat pertanyaan yang tidak bisa ditulis pakai keyboard. Jadi fungsinya upload file ini, jadi peserta harus menyiapkan kertas kosong, terus kemudian jawaban yang dijawab peserta harus dituliskan di kertas kosong, terus difoto, fotonya diupload ke kuis ini. Nah, ini langsung dilanjutkan. Nah, misalkan upload jawaban nomor 1. Nah, terus di sini izinkan hanya jenis file tertentu, nggak usah centang. Jadi formatnya sudah seperti ini. Ukuran maksimalnya nanti bisa diatur. Tapi untuk efektivitas ukuran maksimal 100 atau 10 MB sudah cukup. Nah, terus yang dilihat peserta nanti tampilannya seperti ini. Jadi upload jawaban nomor 1, peserta tinggal mengklik tambahkan file, nanti jawabannya sudah difoto, nanti diupload ke kuis ini. Terus selanjutnya ada skala linier. Skala linier ini biasanya untuk menentukan kepuasan atau ketidakpuasan. Jadi misalkan puaskah Anda terhadap kuis ini? Untuk 1 tidak puas, semakin tinggi semakin puas. Jadi nanti yang dilihat peserta tampilannya seperti ini. Jadi puaskah Anda terhadap kuis ini? Tidak puas, yang di sini puas. Jadi kalau misalkan pesertanya cukup puas, pilih nomor 3. Terus misalnya pesertanya tidak puas, pilih nomor 1. Jadi semakin puas semakin naik, bisa diklik. Terus selanjutnya ada kisi pilihan ganda. Nah, kisi pilihan ganda ini untuk menilai misalkan sudah puaskah Anda terhadap materi, sudah puaskah Anda terhadap kuis ini misalkan. Nah, misalkan baris 1 ini tentang algoritma, materi 2 tentang pecahan. Nah, kolom 1 ini bisa diisi puas, yang kolom selanjutnya diisi tidak puas. Nah, contoh tampilannya nanti yang dilihat peserta seperti ini. Jadi, puaskah Anda terhadap kuis ini? Nah, kuis pertama tentang algoritma. Ini peserta bisa jawab puas atau tidak puas.
Misalkan algoritma puas, untuk materi pecahan gimana? Tidak puas. Jadi seperti ini langsung tinggal kirim. Terus selanjutnya peta kotak centang. Nah, peta kotak centang ini misalkan tujuannya untuk dibuat checklist sudah menerima materi sebelumnya apa belum. Misalkan sudah menerima materi, misalkan algoritma pecahan, terus baris bilangan, terus kolom 1 ini diisi pendahuluan, kolom 2 diisi kolom ketiga dituliskan penutup. Nah, nanti yang dilihat oleh peserta jadi seperti ini. Sudah menerima materi, misalkan algoritma. Oh, ini sudah menerima pendahuluan dan isi. Pecahan. Oh, ini sudah menerima isi dan penutup, tapi kan belum pendahuluan. Terus baris bilangan sudah menerima pendahuluan dan isi juga. Terus peserta tinggal kirim. Terus selanjutnya soal berupa tanggal. Nah, jadi contoh pertanyaannya kapan lahir. Nah, nanti yang dilihat peserta nanti seperti ini. Jadi hari misalkan tanggal 17. Terus bulan 5. Nah, terus peserta tinggal kirim. Terus selanjutnya yang terakhir pertanyaan berupa waktu. Jadi pertanyaan berupa waktu ini kapan jam masuk sekolah. Nah, yang dilihat peserta nanti pertanyaannya berupa seperti ini. Kapan jam masuk sekolah? Nanti waktunya bisa diisi 07.00. Langsung peserta tinggal kirim. Nah, itu berupa pilihan pertanyaan. Sekarang kita coba buat pertanyaan singkat. Yang pertama harus ada jawaban singkat. Jadi kalau membuat kuis itu harus tahu namanya yang menjawab siapa. Jadi ditulis nama. Nah, nanti peserta akan menuliskan jawabannya di bawah sini. Terus buat menambahkan pertanyaan, di sebelah tab soal ini ada tanda positif. Ini diklik. Nah, nanti muncul kotak pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua misalkan 1 tambah 1 sama dengan, terus pilihan jawabannya ada 1, 2, 3, dan 4. Terus setelah itu ini ada kunci jawaban di bawah ini. Bisa menambahkan kunci jawaban, bisa juga tidak. Nah, misalkan 1 tambah 1 berapa kunci jawabannya? Misalkan 2. Poinnya berapa? 50 poin untuk soal nomor ini. Nah, misalkan mau mengedit soal atasnya lagi bisa. Jadi tinggal mengeklik tab yang mau diedit. Nah, ini kan nama harus wajib diisi. Kalau tidak diisi nanti kuisnya tidak bisa di submit atau tidak bisa di finish, diselesaikan. Nah, kalau mau menambahkan soal nomor 3 tidak bisa dari soal nomor 1 langsung nomor 3. Jadi harus ngeklik nomor yang terakhir dulu, baru diklik tombol ini atau simbol plus, nanti baru nambah nomor 3. Jadi misal nomor 3 ini 3 dikurangi 2 sama dengan, pilihan jawabannya ada 1, 2, 3, 4. Nah, sama ditambahkan kunci jawabannya. Misalkan kunci jawabannya 1. Untuk nilai dari soal nomor 3 ini berapa? Misalkan 50 poin juga. Terus tinggal diklik selesai. Nah, terus ini kuisnya sudah selesai. Terus bagaimana tampilan yang dilihat oleh peserta? Cara melihatnya itu di sebelah kanan atas ini.
Ini ada gambar mata atau pratinjau. Nah, pratinjau ini diklik. Nah, kalau sudah diklik, nanti tampilan yang dilihat oleh peserta seperti ini. Jadi ada judul kuis, ada deskripsi kuis, ada soal nomor 1. Soal nomor 1 ini berisi jawaban, misalkan namanya siapa? Namanya Siti. Terus 1 tambah 1 berapa? Misalkan jawabannya 3. Terus 3 dikurangi 2 berapa? Misalkan 1. Nah, peserta langsung tinggal klik kirim. Nah, nanti kalau sudah terklik kirim, nanti jawabannya berarti sudah selesai disubmit atau kuisnya sudah selesai dikerjakan.